Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa amin ya rabbal. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Bambang beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati orang tua kami, ibu-ibu hajah, para guru, bil khusus ibunda kami Ibu Hajah Sri Marwiyati. Moga panjang umur Ibu, sehat ya. Dan tentunya ibu-ibu yang hadir di sini, calon ahli surga semua ini. Kalau lihat dari pakaiannya calon ahli surga. Karena orang yang masuk surga itu bikin ceria, Bu. Ya Bu ya. Ini saya kalau ngerti pengajian ibu-ibu kayaknya ngelihatnya bau surga itu dekat. Pembukaan bajunya baru, Maulid Nabi bajunya, tahun baru Islam bajunya, penutupan bajunya, lebaran nggak usah ditanya Bu, baru kita bapak-bapak lebih selamanya biasanya. Karena memang itu ibu yang mau datang ngaji itu memang surga lebih dekat. Karena yang ngomong Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjalan yang dimana tujuannya atau tempat yang akan dihadirinya adalah di situ diajarkan ilmu agama, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Ibu calon surga semua Bu ya. Cuman saya nggak tahu besok masuk surga ini wajahnya gimana Ibu ya. Karena kan nenek-nenek nggak ada di surga. Ada kan nenek-nenek di surga? Terus? Itu yang bikin nangis nenek-nenek di zaman Rasulullah. Ketika dijanjikan surga, kemudian Rasulullah bahasanya bikin bercanda, tapi ini di surga nggak ada yang nenek-nenek. Nangis itu. Karena yang ada di dalam surga itu speaker, perawan. Bisa nggak tahu kalau kita masuk surga semua ketemu ibu pangling ya, baca perawan gitu. Ya Bu ya. Jadi berbahagialah ketika kita diberi rezeki sama Allah mau belajar agama. Karena orang yang mau belajar agama di majelis taklim dimanapun itu termasuk majelis taklim muslim Al-Amanah, insya Allah itu jalan ke surga lebih dekat. Yang kedua saya berkeyakinan Bu, ibu-ibu semua orang baik. Betul orang baik? Betul Bu, orang baik semua kan? Iya. Karena orang yang diberikan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah ingin menjadi orang baik, cirinya dia dipangkan masalah agama.
Nah ibu mau ke majelis taklim nyari apa nih? Ilmu. Kalau nyari kotak mah habis benar, ya kan bu? Tapi ibu kesini datang mencari ilmu, ingin memperbaiki diri, dan Rasulullah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu. Siapa saja yang mau Allah jadikan, Allah cetak menjadi orang baik, cirinya dia mau diberikan oleh Allah pemahaman agama. Baik semua ya. Tapi saya sering dicelutukin sama bapak-bapak di daerah sono ya, di sini mah nggak ada. Saya jarang nyuruh istri saya ngaji, kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Ini bakal bu, kali canda ya. Kenapa pak? Ibu-ibu kalau ngumpul tapi ngomong-ngomong begitu, dikit-dikit beli baju. Betul begitu bu. Ini kata orang sono loh bu. Dikit-dikit ngumpul, wah udah ngomongin macem-macem. Ya saya bilang manusia pak. Saya bilang yang namanya manusia kan ngomongin manusia. Betul bu. Kalau ngomongin jin ya berarti bangsa jin. Bu, sebaik-baiknya manusia tidak ada yang paling baik kecuali yang Allah jadikan baik. Kita ngaji ke sini, kita ngaji di tempat-tempat majelis lain, pengen jadi orang baik kan? Kalau soal kekurangan-kekurangan, nggak ada orang yang sempurna kok. Sehebat apapun orang itu, tidak ada yang bisa membersihkan dirinya kecuali yang Allah bersihkan jiwa. Tapi ciri orang yang mau dibersihkan jiwanya, ya orang yang mau diatur. Orang yang mau diatur mana? Orang yang mau belajar memperbaiki diri. Itu habis kalau ibu pengajian bajunya ganti-ganti terus, saya bilang itu mah wajar pak. Namanya juga ibu. Betul kan bu? Kalau bapak-bapak mau bajunya biasa aja kalau semuanya. Tapi kalau ibu-ibu, kenapa ramai gitu ya? Makanya ibu ya, dulu saya pernah pesantren, ada istilah kalau santrinya laki-laki banyakin kirim beras, tapi kalau santrinya perempuan kirimin banyak duit. Karena temennya satu punya jilbab baru, gitu, punya baju baru, gitu. Ya kan bu ya? Biasanya nggak nyindir punya ada bu ya. Ya namanya perempuan kan berhias bu. Perempuan bahasa Arabnya apa bu? Mar'atun, bisa perempuan, mar'atun juga perempuan kan? Kalau kita lihat tilik lagi, mar'atun itu lebih dekat ke mir'atun. Mir'atun apa? Kaca. Yang suka ngaca siapa? Kalau saya suka ngaca, ya dipertanyakan kelakian kan bu. Bersyukurlah insakartum tadi Allah berikan kepada kita pertolongan mau belajar. Yang dengan itu insya Allah kita dimudahkan jalan ke surga. Apalagi orang yang mau belajar menyempatkan waktu, menghilangkan ego, mau kumpul bersama dengan orang lain, pahalanya naik haji. Bener loh bu. Naik haji sekarang berapa biayanya? Mahal. 1 juta ya? Bu, berapa? 50 jutaan bu. Itu mungkin pakai yayasan dulu. Tapi ibu berangkat ke sini itu pahalanya sudah sepadan haji. Nggak pakai biaya, biayanya cuma apa? Baju seragam. Ya bu ya. Man ghoda ilal masjid, siapa saja yang datang ke masjid, ini masjid kan? La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu,
yang kedatangannya ke masjid tiada lain tujuannya hanya untuk belajar tentang kebaikan, atau dia ingin mengajarkan kebaikan atau mengajak kebaikan, fakana lahu ka ajri hajin taman hajatu. Maka orang yang tadi pergi ke masjid dalam rangka ingin belajar kebaikan atau ingin mendapatkan kebaikan, maka dia mendapat pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Ibu ya, kalau ibu-ibu diledekin orang, Assalamualaikum Bu Haji, alhamdulillah. Ya karena memang ibu-ibu yang seringan, betul nggak Bu? Ibu-ibu bapak lebih banyak kan mana yang ngaji? Di tempat saya di Pak Panggung ngaji kayak toa. Hari Senin di musola ini, Selasa di musola ini, Rabu di musola ini, cuma Jumat doang kadang sama Sabtu jalan-jalan, Minggu ke Tanah Abang. Tolakku, saya di Bongker itu ngajar 4 majelis, ibu-ibu semua, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, bahkan Ahad 2 tempat, pagi sama siang. Yang ngaji itu aja. Yang ngaji itu aja. Hari Selasa di Nurul Falah orang itu. Hari Rabu di Nurul Solah, kalau ibu lurus SMP 65 mentok ada rel kereta, ada masjid tuh kelihatan. Hari Rabu orang ini itu. Hari Minggu ketemu itu. Jadi ibu-ibu merajin ngajinya Bu. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Tidak hanya pahala yang didapat ibu, orang yang mau belajar agama kalau dia benar ikhlas maka insya Allah dosanya diampuni. Bu, ke pasar DKI, kalau ke pasar DKI pernah ngitung nggak ikannya ada berapa? Bu, pernah nggak kalau beli ikan asin teri dihitung jumlahnya berapa? Enggak kan ibu ya? Yang tapi ibu yang mau berangkat dari rumah ke sini, mohon maaf, apalagi mungkin mohon maaf ya, mungkin sudah ada kekurangan dalam kesehatan. Tapi ibu benar pengen berangkat ke sini, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Maka semua makhluk akan mendoakan ibu-ibu yang mau ngaji, bahkan sampai seluruh ikan yang ada di lautan. Kalau ikan di pasar DKI aja kita nggak bisa ngitung, apalagi hilang. Banyak sedikit. Ya banyak orang nggak pernah bisa ngitung, ya kan Bu? Alhamdulillah. Oleh karena itu Bu bersyukur kita diberikan rezeki mau belajar agama. Tapi setelah bisa, mohon maaf Bu ya, punten ya. Setelah kita mau belajar, mudah-mudahan ditolong sama Allah untuk bergerak dalam aktivitas amal. Jangan belajar doang, tapi ngamal bukan. Itu namanya hidayahnya belum sempurna. Orang yang hidayahnya sempurna tuh dia tahu sholat 5 waktu dia lakoni, nah itu namanya hidayahnya sempurna. Itu Bu yang 17 kali minimal sehari semalam kita minta di dalam sholat dengan hafal ihdinas siratal. Yang namanya dapat hidayah sempurna itu dikasih tahu kemudian dijalani. Makanya dalam sebuah sindiran itu ya, Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah
Wazadatu ilman, ilmu nafian yang bermanfaat. Setelah engkau beri rizki aku ilmu yang bermanfaat ya Allah, wawafikni, beri taufik, beri pertolongan, kemampuan dan kekuatan amalan soleh. Ya, diminta kepada Allah sebagaimana doa di pagi hari itu. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Kenapa Rasulullah memposisikan doa itu di pagi hari? Karena sebenarnya dunia itu dengan 3 hal itu sudah cukup. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang mau dicari apa lagi dunia, betul sebenarnya. Ya kan Bu? Kata para ulama dalam berbagai dalam kajian-kajian kita mereka ketika membahas doa itu, wajar Rasulullah memposisikan doa itu termasuk doa di pagi hari, karena itu termasuk doa pembuka kebaikan di dunia. Ya Bu ya, minta tolong kepada Allah supaya kita yang mau belajar juga bisa beramal. Kalau salah-salah dikit wajar nggak? Wajar, namanya belajar. Kalau udah pinter mah ngajar, ya Bu ya. Itu orang ngaji terus ya, tapi mulutnya camplak aja. Namanya mau belajar ya Bu ya. Mungkin masih ada kekurangan, tapi mau belajar. Minta ya Bu ya pertolongan atau bisa beramal. Karena apa? Karena amal itu memang harus ditopang, dilandasi, didasari dengan ilmu. Kalau amal tanpa ilmu, wah rusak. Man abadallaha bi ghairi ilmin, siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana yufsidu aktsara mimma yuslihu, kata Rasulullah. Maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikan. Oh maaf Ibu ya, saya sering ditanya orang, Ustaz, saya itu kalau udah sholat tahajud, sejadah saya kayaknya kayak naik ke atas. Oh sudah banyak tuh, 2-3 orang. Sejadah saya kayaknya naik sejengkal dari, berarti hebat. Saya bilang Pak, lebih banyak belajar ya. Kenapa? Karena beramal itu butuh ilmu. Orang beramal doang tanpa ilmu, setan suka datang. Di zaman dulu Bu, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang baru tobat, saking tobatnya taubat sekali ke masjid bolak-balik ke tempat kebaikan, sehingga suatu perjalanan dia ke masjid dia nginjek tikus. Tikus kecil apa namanya Bu? Curut apa Siti? Nginjek pas nginjek innalillah. Nggak diomongin di masjid ya Bu ya. Saking ngerasa dosanya tuh, ini kan tanpa ilmu kan. Padahal nginjek tikus kalau belajar nggak ada dosa sama sekali. Yang nggak boleh itu ngebunuh tikus sambil ngebakar, itu nggak boleh itu ya. Kalau Ibu membunuh tikus pakai racun tikus, pakai lem nggak apa-apa, tapi nggak boleh membunuh binatang atau makhluk hidup dengan bakar. Berarti ya Bu ya, dilarang. Kambing guling kan udah meninggal Bu. Sama kayak ikan bakar. Pas ikan bakar masih hidup belum dibakar gitu kan, itu namanya tidak berperi kehewanan Bu. Masih hidup dibakar tidak boleh. Ada larangannya yang Bu ya. Kalau udah mati mau dibakar, mau digoreng terserah Bu. Dimatiin dulu, makanya kan kalau kita korban dimatiin dulu kan, dipotong kan, disembelih kan, disembelihnya juga dengan cara yang baik baru boleh dimakan. Maka ada standar halal dan jadi standar baik. Jadi pas nginjek tikus dia merasa bersalah. Ini kan nggak tahu ilmu nih Bu. Karena merasa bersalah, tikusnya ini kemudian dikalungin, tobat Allah, saya udah tobat, malah nginjek makhlukmu yang namanya si Siti, ya Allah. Padahal alasannya saya tanya kepada ibu sholat bawa tikus bangke, mohon maaf ya, tikus mati, sholatnya sah apa enggak? Enggak kan?
Kok tahu nggak sah? Ya kan ibu udah belajar kan? Nah, salah satu syarat untuk sholat itu adalah toharul doi minan najasati wal hadas, sucinya badan, sucinya tempat, sucinya pakaian dari najis dan hadas. Kan Bu ya? Oh ibu udah di luar kepala itu kan Bu ya? Saya tanya, najis yang paling gede najis apa Bu? Mutawasito, khofafah, mana yang paling gede? Bola itu ya. Tapi saya pernah nanya Bu, ini jangan ketawa dulu ya, ini nyata Bu. Saya mengajar di SMP 118 waktu Kesana Kilat di Jakarta Pusat. Saya nanya, di situ anak kelas 3. Saya sebelum ngajar dia bilang memang kepala sekolahnya, sekarang kepala sekolah di daerah Sumur Batu. Ada kalau ibu jembatan apa namanya Bu? Dempet. Ya, makan dempet. Nyebrang sedikit ada sekolah ke dalam, di situ ada SD, ada SMP, namanya Pak Haji Daya. Ustaz, nanti kalau masuk ke kelas itu jangan kaget ya. Kenapa Pak? Anaknya cablak-cablak, nggak lelaki nggak perempuan. Bener Bu, saya tanya. Setelah saya terangin tuh macam-macam najis, saya tanya sekarang ya, sebutkan contoh najis bola itu. Cewek tunjuk tangan Bu, mantan Pak Ustaz. Saya pertama kali agak marah tuh Pak. Ini anak bercanda nih, bercandanya kelebihan loh. Akhirnya saya jadi ketawa. Kok mantan? Enak saya Pak melihatnya. Saya jadi ketawa nggak jawabannya Bu. Ngomong enaknya itu bener serius loh Bu, kayak sinetron. Enak Pak saya. Mukanya itu ekspresinya kelihatan sekali. Berarti dia punya mantan. Ya kan dia kembali ya Bu ya. Jadi beribadah tanpa ilmu itu malah akan lebih rusak. Contoh tadi, kadang orang menjadi sesat karena dia banyak ibadah tetapi dia kurang ilmu. Maka di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada perusak dunia itu dua. Satu, alimun muta'atibun, orang berilmu tapi gak tahu diri. Ilmu hanya dipresentasikan untuk mencari harta jabatan. Yang kedua, wa akbaru minhu jahilun mutanasibu, yaitu orang yang bodoh tapi gaya-gaya orang ahli ibadah. Bahaya. Ini baru pelajarannya nih Bu ya, 3 poin aja nih. Ini sampai jam berapa Bu? Jam 12 ya? Biasanya jam berapa berarti? Jam 9 ya, kita sepakati ya. Ini saya 3 poin ini yang mudah-mudahan jadi bekal. Orang yang belajar dia akan tahu prioritas amal. Tanpa belajar dia nggak tahu. Dia tahu mana yang harus, yang wajib, mana yang tidak wajib. Ya, dia tahu. Maka orang yang berilmu dia lebih mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ada orang wiridan sampai jam 2 malam sholat subuh enggak. Oh, benar apa salah? Bukan. Wiridan sunnah bukan? Sunnah. Tapi sholat subuh wajib. Tapi itu sering dulu saya temuin ada orang-orang kayak gitu. Tapi ibu di sini memang selalu beres semua. Jadi tahu prioritas amal. Saya sering membuat pertanyaan gini. Ada seseorang dia sering melaksanakan qobliyah zuhur, misalnya ya Bu ya. Kemudian ketika dia sholat zuhur, waktunya limit mendekati asar. Kalau dia melaksanakan qobliyah zuhur plus zuhurnya kelewatan. Maka pada saat itu dahulukan mana? Qobliyah zuhur sama zuhur apa langsung zuhur? Pada pintar semua ibu semua, belajar bertahun-tahun. Ya kan Bu? Sama nih kalau ditanya sekarang, Pak Ustadz saya punya anak, punya mantu, ngebrojol kemarin anaknya laki. Saya APK apa korban dulu? Nah, sekarang nih, ayo APK apa korban dulu? Kok tahu?
Betul saya bilang nih udah pintar semua. Kalau nanyanya sekarang ya akekah bagi yang lahir dulu ya, bukan yang mantan lahir. Mampu tentunya ya, karena itu kan hubungannya sama hari. Kalau nanyanya sekarang, nih mantu saya, anak saya korban apa akekah dulu? Padahal dia mau merencana korban. Jawabannya apa Bu? Akekah. Tapi kalau ngebrojolnya tanggal 8 Dzulhijjah, ngebrojolnya awal-awal bulan Dzulhijjah, maka dahulukan korban apa akikah? Ayo, mulai bingung kayaknya. Mulai mendekati lebaran haji itu anak lahir akikah apa kurban dulu? Kalau dinilai yang lebih baik loh ya, korban. Karena korban waktunya sedikit, akikah waktunya lama. Oh, ibu kan mantan lahir ya. Orang yang mantan lahir punya anak di akikah itu waktunya lama loh Bu. 1 kalau mampu tanggal ke-7, nggak mampu tanggal ke-7 tanggal 14, nggak mampu tanggal 14 salah satu kaul atau dalam dikuatkan dengan salah satu hadis walaupun itu dikatakan lemah 21. Habis 21 belum mampu sampai ibunya selesai nifas. Sampai ibu selesai nifas belum bisa untuk akikah sampai kapan? Sampai selesai disapai, selesai nyusuin, sampai selesai nyusuin belum juga punya kemampuan untuk akikah. Tanggung jawab orang tua ngakeknya anak sampai kapan Bu? Sampai balik. Kalau dia udah balik, ibu udah bebas tugas. Ya, jadi akikah waktunya panjang. Suatu perbuatan yang waktunya lebih muasah, lebih luas dibandingkan perbuatan yang waktunya mudoyak atau sempit, maka dahulukan yang sempit. Kayak tadi sholat sunnah bisa kapan saja kan, tapi sholat zuhur tetap pada waktunya, ya kan? Inna sholat akan salam ini dan kita mau itu kan lebih cenderung kepada masalah sholat wajib. Dan sekarang kalau saya tanya Bu, ibu udah balik atau udah bolak-balik? Bagi yang sudah bolak-balik, kebetulan dulu belum akikah. Nah sekarang kalau ditanya akikah dulu atau korban dulu? Mulai bingung kayaknya. Grup A bilang akikah, grup C bilang korban. Jadi ini Bu ya, nih makanya kita sering ke majelis taklim, salah satunya kita dapat jawaban mana langkah yang terbaik. Ya. Jadi selain kita tidak salah di dalam beramal, kita bisa memposisikan diri porsi ibadah yang paling terbaik. Jadi kalau bagi orang yang udah bolak-balik, kayak saya, kayak ibu semua Bu, apalagi ibu udah bolak-balik semua, itu kalau akikah ditanya akikah apa kurban dulu? Kurban. Tapi saya belum akikah Pak Ustaz. Katanya orang yang belum akikah nanti tergadaian. Saya tanya, kalau kita yang nggak akikah itu tergadai, emang penggadaiannya siapa? Siapa Bu? Allah? Enggak lah. Allah kan mukhalafatul lil hawadisi, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau kita yang belum akikah disebut barang tergadai, berarti Allah penggadaian dong? Nggak bisa. Mana penggadaian di situ harus ngerti. Oh, jadi kalau ada orang yang sudah bolak-balik secara hukum akikah itu famukhayyarun, boleh milih. Kalau mau melakukan alhamdulillah, kalaupun nggak melakukan sampai meninggal nggak ada dosa, bahkan nggak ada makruh sejauh yang saya tahu. Tetapi kurban itu terus mengalir selama setiap tahun. Saya belum akikah Bu, jujur saya belum akikah. Tapi tiap tahun saya berusaha kurban. Ya karena dan kalau ada rezeki baru akikah. Kalau rezekinya cuma korban doang, ya tetap dahulukan korban. Bisa paham Bu ya?
Maka di zaman Rasulullah ada yang bertanya, ya Rasulullah, emak saya sakit, saya pengen berjuang di jalan Allah, saya harus berjuang nggak? Lu urusin emak, bukan? Antara dua kebaikan harus ditimbang, mana yang lebih baik. Pak Ustadz, saya mau datang ngaji, tapi suami saya sakit, butuh saya. Ini ngaji Pak, ini suami. Tahu jawabannya. Itu namanya orang yang dengan berilmu, dengan tahu itu dia terus mengetahui mana yang lebih baik dari antara dua kebaikan, dan dia mengetahui mana keburukan yang paling buruk dari dua keburukan. Contohlah dalam dunia kedokteran, kalau ada seseorang, mohon maaf ya, harus diamputasi jarinya, buruk atau enggak diamputasi? Buruk enggak? Buruk dong. Orang sholat nggak bisa tahiyat, ya kan Bu? Apalagi kalau nunjukin orang, kan nggak bisa nunjukin rumahnya di mana. Tetapi kalau nggak diamputasi, dia akan menjalar kepada bagian tubuh yang lain. Itu berarti ada dua keburukan. Baina dorura ini, baina syarraini, di antara dua keburukan, maka pilihlah keburukan yang paling sedikit. Maka amputasi itulah pilihan yang baik. Maka di dalam dunia kedokteran ada fatwa, kalau ada seorang ibu hamil tapi dengan kehamilannya nanti bisa menjadikan si anak meninggal atau si ibunya menjadi meninggal, maka kehamilannya boleh digugurkan. Digugurkan kandungannya dosa apa? Salah apa Bu? Salah kan? Tetapi kalau tidak digugurkan maka akan jadi keburukan yang lebih besar. Paham ya? Jadi dengan ilmu yang kedua kita akan diarahkan mana yang bisa lebih baik yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga nih Bu, orang yang berilmu dia akan tahu porsi yang paling baik di antara dirinya sendiri. Maka Rasulullah sering ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdol, ayul sodaqoti afdol, ayul a'mali afdol. Padahal jawaban Rasulullah kepada orang-orang yang nanya itu beda-beda Bu. Ada yang bilang imanul billah, ada yang birrul walidain, ya kan lihat. Tapi kita tahu mana yang baik. Makanya ketika ada seorang nanya, ya Rasulullah, istri saya mau naik haji, tapi saya mau pergi berjihad. Kata Rasulullah, ente temani pergi dengan istri ente yang pergi haji. Jadi itu porsi yang paling baik. Maka di dalam kitab At-Tibyan fi Qurunil Khalqi Ajma'in, Imam Al-Ghazali bilang Bu, kalau orang yang punya harta maka berikhtiarlah ibadahnya dengan distribusi harta. Kalau ada orang kaya menjeduk aja di dalam masjid gitu, sholat aja itu kurang pas. Kalau ada orang berilmu wiridan aja nggak ngajarin ilmu, nggak pas. Berarti dia nggak tahu porsi dirinya sendiri. Bu, ini ngantuk apa saja Bu? Nggak ada suara. Lanjut ya Bu ya. Oh, makanya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu sodakoti abdul. Rasulullah, sodako yang paling gede itu apa? Menurut Ibu sodako yang paling gede apa? Memberi makan orang, menyenangkan orang lain, betul sodako. Menyenangkan orang tua, iya betul itu sodako. Tapi apa jawaban Rasulullah ketika ditanya apa sodako yang paling agung? Sodako yang paling agung adalah antas sodako wa antas sohiku. Kamu bersodako dalam keadaan sehat. Satu ya, belum kelar Bu ya, baru satu. Kamu sodako dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sakit, saya sering dititipin amplop, kasih amplop, Ustaz doain ya, ini lagi sakit. Bukan nggak bagus ya Bu ya, kurang besar. Kalau sebesar itu sodako ketika kita sehat. Orang lagi sehat makan enak nggak Bu? Enak. Kadang-kala mikir mau makan di kuliner apa sodako ke masjid, ya kan?
Maka Rasul bilang sedekah yang paling agung adalah kamu sedekah dalam keadaan sehat. Yang kedua, wa anta syahihun. Selain sehat, kamu masih pelit untuk ngeluarin harta. Masih mikir-mikir. Keluarin atau enggak? Keluarin atau enggak? Warna merah, warna biru, warna abu. Yang keluar yang mana, Bu? Ini banyak anak abu-abu apa merah? Dua, kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan susah ngeluarin duit. Yang terakhir, wa ta'amulul ghina wa taksal faqr. Kamu pikirannya masih merencabang kemana-mana. Pengen korban, melihat di rumah kulkas cuma 2 pintu, saya pengen 20 pintu kulkas. Nanti Bu merencabang, Bu, di bahasa orang Sunda. Rencabang tuh masih mikir pengen beli apa, pengen beli. Nah, sedekah dengan 3 kategori ini sedekah yang terbaik. Badan lagi sehat, masih mikir-mikir ngeluarin duit. Yang ketiga, masih punya keperluan yang mau direncanakan. Ketika ibu nanti pengen korban tuh dalam keadaan sehat, susah ngeluarin duit, pasti mikir-mikir nanti lumayan duit buat beli. Pada saat itulah itu sedekah yang paling besar. La haula wala quwwata. Sedekah kan, Bu? Tapi jangan salah, Bu, ya. Ini kadang-kala kita interpretasi sedekah itu hanya dengan harta sih. Sedekah itu sebenarnya bentuk kejujuran kita di dalam membenarkan iman kita kepada Allah. Allah itu sedekah. Makanya senyum di hadapan saudara, sedekah bukan? Sedekah. Ngeluarin duit kan? Benar kan? Kadang-kala malah dikasih duit karena orang yang minat. Betul nggak? Makanya nih saya bacanya, Bu, ya. Inna min abwabis sedekah, sesungguhnya di pintu-pintu sedekah itu 1, kamu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ngeluarin duit nggak mau ucapin hamdalah? Ngeluarin lah Pak Ustaz, kan habis makan, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah secara umum, ya. Mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astagfirullah, mengajak orang untuk ngaji, kemudian membantu orang supaya tidak terkena sesuatu yang sulit, itu sedekah. Jadi interpretasi kita tentang sedekah kadang cuma padahal yang namanya sedekah dalam bentuk amal baru bisa namanya infak. Ya, Bu, ya. Paham, Bu? Nih, Ibu keluar nih. Ada di antara kita yang sepuh, ditempel pelan-pelan, sendalnya dikasih. Itu sedekah enggak? Ngeluarin duit enggak? Enggak kan? Nih Ibu keluar ngaji nih, akuannya dibersihin sendiri. Sedekah enggak? Sedekah. Karena itu berarti melaksanakan kebersihan di dalam masjid yang itu memang dituntun dalam syariat. Paham ya, Bu, ya? Jadi sedekah itu adalah sesuatu hal untuk membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, membuktikan bahwa kita percaya ada pahala, membuktikan kita bahwa kita percaya adanya surga. Tapi kalau infak biasanya hubungannya dengan harta. Ya. Ada pertanyaan kan? Udah habis. Bu, ada pertanyaan kan? Oh, ya itu tadi. Kalau sedekah secara umum artinya semua jalan kebaikan itu sedekah. Maka sedekah itu lebih umum daripada infak. Infak itu bagian dari sedekah. Mau masukin ke kotak amal nih, ini sedekah masjid apa infak masjid? Oh, bagi saya puyeng-puyeng sama aja, ya kan? Namanya infak, yaitu juga sedekah. Tapi biasanya kalau di dalam berfikih infak itu dihubungkan dengan sesuatu yang wajib, nafkah kepada istri, ya, Bu, ya. Kemudian nafkah kepada anak, itu jadi sebuah kewajiban. Tapi secara umum, ya,
Bu ya, yang namanya sedekah adalah kullu wujuhil khair. Semua jalan-jalan kebaikan itu namanya sedekah. Maka di sini dikatakan as-shadaqatu nau'aini. Sedekah itu ada dua hal, satu bil mali wa bi ghairil mali. Ada kalanya dengan harta, ada kalanya tidak dengan harta. Bu, ada orang salah jalan tukang parkir. Bu, tempatnya Bu Haji ini mana? Kita kasih tahu, itu sedekah. Ya Bu ya, itu sedekah. Ada jalan, di jalan ada beling, ibu pindahin, itu sedekah kan? Ngeluarin duit kan? Enggak kan? Maka dalam hadis yang lain, bahkan di dalam hubungan suami istri itu ada sedekah. Jadi sedekah itu semua jalan kebaikan yang kita jalankan dalam bentuk kita membenarkan diri kita beriman kepada Allah, membenarkan kita dapat pahala, dan kita membenarkan surga. Sedangkan infak itu adalah bagian dari sedekah. Paham ya Bu ya? Iya. Ada sedekah di saat lapang dan sempit. Iya. Mana yang paling disukai Allah? Sedekah di saat Lapang dan sempit. Di saat sempit. Kalau ditanya sedekah mana yang paling besar, sedekah waktu lapang apa sempit? Sempit. Makanya di dalam bertakwa kan adalah berinfak dalam keadaan lapang dan karena kenapa orang bertakwa itu selalu ingin mengejar kebaikan. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SMA apa SMP itu sinetron para pencari Tuhan ya. Kan ada Pak Haji itu yang kaya, yang akri. Habis itu kan dia bangkrut, tapi pembantunya tetap setia membantuin. Pas kebetulan Deddy Miswar Pak Haji datang gitu kan ya. Itu kan dia Deddy Miswar tuh kalau misalnya datang biasanya ngasih minuman yang keren, tetapi dia akhirnya cuma ngasih air teh yang kurang manis. Pembantunya nanya, Pak Haji, itu gulanya cuma sedikit. Lu walaupun gua gak kaya jangan ngalangin gua sedekah. Bukankah sedekah pada saat ini adalah lebih besar? Jadi sedekah yang paling besar kalau ditanya dalam kondisi lapang apa sempit, itu lebih sempit. Sedekah yang paling dalam hal tujuan kepada saudara terdekat apa saudara jauh? Terdekat. Ya Bu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sedekah kepada orang terdekat itu pahalanya dua. Satu pahala sedekah, dua pahala silaturahmi. Jadi itulah butuhnya kita memang belajar terus sehingga kita tahu mana yang terbaik. Ada seseorang waktu saya bangun majelis, dia nyumbangnya, dia mau nyumbangnya hanya besi yang mau dijadiin apa? Pondasi. Cerdas, saya bilang cerdas. Tapi kalau dikondisikan ketika besi ada, tukang nggak ada, ya kan? Dia maksa. Saya bilang, Pak Haji, mungkin kalau besi mungkin masih bisa dipakai, tapi gajian tukang itu lebih urgent. Enggak, kalau ini kan dia akan terus di sini. Iya, terus di sini. Tapi kalau nggak ada yang masang, ya kan Bu? Gitu kan? Nah, jadi bagi saya kalau nggak ada gitu-gitu, udah mana yang lebih urgent dan lebih besar manfaatnya. Maka ketika saya ditanya, ini kan viral itu ya di TikTok segala macam. Gus Bah ketika ditanya sama Najwa Shihab kurban yang paling terbaik adalah kurban kambing. Tapi kalau bagi saya mengatakan masalah ikhtilaf ulama, kurban yang paling terbaik kambing apa sapi ya Bu ya, itu terbagi menjadi dua. Ada yang tetap bilang sapi seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kenapa bilang kurban sapi itu lebih baik? Karena efek sosialnya lebih besar. 7 kambing sama 1 sapi banyakkan mana Bu? Ya kan Bu? Betul kan? Saya pernah motong Bu, ya kalau 1 kambing sedikit. Itu kalau dikumpulin 7 paling segitu.
seember lah, dagingnya doang loh. Tapi kalau sapi, satu sapi patungan 7 orang, dagingnya lebih, maka dagingnya lebih banyak, itu distribusinya kepada kaum muslimin bisa lebih banyak. Maka saya bilang jangan sabar-sabar amat. Memang benar, sejauh yang saya tahu kebanyakan para ulama mengatakan yang paling baik itu adalah kambing, karena memang dulu Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail diganti kambing, dan sejarah Rasulullah berkorban selalu kambing, gitu kan? Memang benar, tetapi ada pendapat yang lain. Kalau saya lebih melihat pendapat yang lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Kayak sekarang di jam 9 nih Bu, milih lanjut apa berhenti? Ya Ma. Tadi yang masalah yang kebetulan saya kan ada tikus tuh. Itu. Mati. Heeh. Kita siram sama air panas. Oh, nggak apa-apa kan nggak dibakar Bu air panas mah. Kecuali ibu lemparnya sama bensin, terus bakar baru. Kalau air panas apa? Ya, yang nggak boleh itu membakar. Karena ada kejadian di zaman Nabi Musa, kalau salah ya, ada seseorang yang lagi duduk di pohon digigit semut. Panas sebel sama tuh semut gede itu, dia tarik tuh lubang semut, dibakar itu. Ya, pada zaman Nabi Musa ada. Dan kemudian akhirnya diingatkan oleh Allah, masa sih gara-gara segitu kamu menghancurkan atau menjadikan perbuatan itu tidak layak bagi makhluk yang itu ya Bu ya. Jadi kalau tadi disiram air panas berarti bukan kategori membakar. Kalau ibu punya rakyat nyamuk yang kalau kena nyamuk protek itu membakar nggak? Itu nyetrum Bu, bukan bakar. Itu nyetrum Bu. Boleh nggak tuh? Boleh. Bisa pernah dalamin tuh Bu, ternyata jawaban di dalam apa sih ya? Ada pertanyaan ini ternyata ada di Timur Tengah gitu ya. Pertanyaan apa boleh, ternyata dari bidang ifta fatwa Islam mengatakan boleh. Itu bukan kategori membakar ya. Membakar itu berarti harus diafi. Wallahu a'lam. Udah ya Bu ya. Semoga sehat afiat semua ya Bu ya. Tambah kebaikannya, istiqomah di dalam amal, dikuatkan dalam iman dan Islam. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita dapati dari para guru kita menjadi sebuah amal sholih, menjadi kebiasaan yang mengarahkan dan mengiring kita sampai akhir hayat kita. Yang semoga dengan itu walaupun mungkin kita sederhana, belum banyak amal, ya Bu ya, masih banyak kekurangan. Semoga Allah ridhoi wafatnya kita, sehingga Allah menjadikan kita semua surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bu bagus benar ya. Infak itu biasanya hubungannya sama kewajiban. Ibu nyekolahin anak SDT, ya bulan bayar nggak? Itu sedekah apa infak? Infak, karena berupa kewajiban. Si bapak di rumah ngasih uang harian, infak apa sedekah? Infak. Amin ya. Jadi kalau infak itu biasanya hubungannya dengan kewajiban yang diterapkan kepada kita. Nah, kalau ibu masukin ke kotak amal, infak apa sedekah di sini? Secara umum masuk dalam kategori sedekah. Cuman orang bilangnya infak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman habba wa sana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami kemudahan senantiasa di dalam mengingat-Mu dan senantiasa jiwa yang penuh syukur kepadamu, dan berikanlah sejalan dengan umur-umur kami tambahan amal soleh dan kebaikan. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah-Mu, jiwa takwa, kesucian jiwa dan kekayaan hati. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami sehat dan afiat, jiwa yang amanah, akhlak yang baik, dan keridhaan pada setiap takdir-Mu. Allahumma ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa, kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau tinggalkan kami jika sekiranya di antara kami ada yang punya masalah, kecuali Kau berikan jalan keluar kepada kami dan mereka. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami jika sekiranya di antara kami ada yang sedang sakit. Sembuhkanlah sakitnya dengan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, dan Engkau tetapkan kebaikan dan pertolongan dan rahmat-Mu kepada kami dan mereka. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami jika sekiranya kami masih ada yang terlilit hutang, baik kecil maupun besar, baik kepada diri kami maupun keluarga kami. Maka berilah kepada kami kekuatan untuk melunasinya, dan jadikanlah jiwa-jiwa kami adalah jiwa yang kaya. Allahumma ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami jika sekiranya di antara kami ada yang punya hajat, ada yang punya tujuan, ada yang punya impian, rencana, program apapun yang itu baik dan Kau ridhoi, maka wujudkanlah. Termasuk cita-cita kami ingin pergi ke Baitullah dalam keadaan berhaji atau umroh, dan dalam keadaan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin Bu ya, saling doakan agar kita terus dalam kebaikan di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.